Dia baru 9 hari menjabat sebagai paus ketika seorang pria di tengah kerumunan meneriakinya penipu dan mengangkat sebuah batu untuk dilemparkan ke arahnya. Apa yang dilakukan Paus Leo XIV selanjutnya membuat para pengawal terkejut dan membuat seluruh kota terdiam. Jika kamu melihat ini, itu karena kamu memang ditakdirkan untuk melihatnya. Roh memiliki cara untuk menjangkau kita tepat ketika kita paling membutuhkannya. Tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton. Klik suka, bagikan, berlangganan ke kanal ini, dan dengarkan baik-baik. Apa yang terjadi selanjutnya akan tinggal bersamamu selamanya. Pagi itu tanggal 22 Mei 2025, dan udara di atas Marseille terasa tak biasa bagi sebuah kota pesisir. Burung camar melayang-layang, tapi tidak bersuara. Angin Mediterania membawa aroma garam laut dan dupa dari misa yang telah usai, menyelimuti lembut anak tangga Basilika Notre Dame de la Garde. Paus Leo XIV baru saja menyelesaikan pertemuan tertutup tanpa kamera bersama anak-anak pengungsi, kebanyakan dari Suriah dan Sudan, yang ditampung oleh tempat penampungan lokal di dekat pelabuhan. Itu bukan dimaksudkan sebagai tindakan politik. Tidak ada konferensi pers, tidak ada sesi foto yang diatur, hanya sebuah momen untuk mendengarkan, untuk berlutut di samping anak-anak tanpa alas kaki dan memberkati tangan mereka, tangan yang masih gemetar karena perang. Para asistennya bergerak dengan hati-hati di belakangnya, berbisik tentang agenda berikutnya. Lalu, itu terjadi, ketika ia melangkah ke bawah sinar matahari, jubah putihnya memantulkan cahaya pagi seperti selembar perkamen, sebuah suara memecah kesunyian. Itu dia, si penipu suci. Untuk sesaat, tidak ada yang bereaksi. Lalu kepala mulai menoleh. Para turis, relawan, bahkan anak-anak mendongak. Pengamanan menegang. Polisi lokal di pinggir alun-alun meraih radio mereka. Seorang pria melangkah maju dari sisi kanan kerumunan. Jaketnya kusut, matanya merah. Tapi bukan penampilannya yang mengejutkan orang-orang, melainkan amarah dalam suaranya. Itu bukan sekedar kemarahan. Itu bersifat pribadi, kau meninggalkan orang miskin demi mengenakan putih dan emas. Suara itu menggema menuruni tangga Basilika. Paus Leo berhenti di tengah langkah. Punggungnya tetap tegak, tapi ekspresinya berubah. Ia tidak bergidik, tapi ada sesuatu di balik matanya yang meredup, seolah kata-kata itu menyentuh luka lama yang tak ia duga akan terbuka hari itu. Nama pria itu belum dikenal oleh para penjaga. Tapi saat itu tidak penting. Wajahnya tegang. Seperti kepalan tangan, urat-urat terlihat jelas di leher dan tangannya, yang tersembunyi rapat dalam saku jaket. Ada sesuatu di sana yang belum ia keluarkan. Batu, pamflet, tidak ada yang tahu. Dua penjaga Swiss melangkah ke depan, naluri mereka menyala, tapi Paus tidak bergerak, jarak antara mereka tak lebih dari 5 meter. Suara pria itu kini bergetar, bukan karena takut, tapi karena penuh sesuatu yang lebih dalam, kepahitan. Kau bicara soal kerendahan hati sementara kau tidur di istana marmer. Kau memberkati kaum miskin dengan satu tangan dan memberkati raja-raja. Dengan tangan lainnya, kau bukan gembala. Kau adalah pesulap berbaju sutra. Seorang anak pengungsi memeluk bonekanya lebih erat. Seorang biarawati berbisik agar yang lain melindungi anak-anak. Seorang jurnalis lokal dari Leon menurunkan ponselnya, bukan karena bosan, tapi tidak percaya. Dia tidak datang menggarapkan ini, Paus masih bilam berkata apa pun. Bilam. Tapi matanya bertemu dengan mata pria itu. Bukan dengan perlawanan, bukan dengan penilaian, tapi dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih lembut. Pengakuan, tak ada orang lain yang tampaknya menyadarinya, tapi Paus Leo XIV berkedip satu kali perlahan, seolah di suatu tempat, terkubur. Dalam kemarahan pria itu, ada suara yang ia kenal. Para asisten mulai berbisik, memberikan instruksi. Uskup lokal bergumam gugup dalam bahasa Italia. Seorang penjaga melangkah lebih dekat dan meraih senjatanya, bukan untuk menembak, tapi untuk bersiap. Namun Paus mengangkat satu tangan, bukan untuk memperingatkan, bukan untuk melambaikan tangan, tapi untuk menghentikan segalanya. Elen pun mematuhi, penghinaan itu sudah dilontarkan, dan kini menggantung di udara seperti asap, berat, menyengat, belum terselesaikan, dan di saat itu, pada 22 Mei 2025, hanya 9 hari setelah asap putih membumbung di atas Roma, dunia menyaksikan sesuatu yang aneh. Pemimpin spiritual paling berkuasa di bumi berdiri sepenuhnya diam, hanya beberapa langkah dari seorang pria yang ingin menjatuhkannya, namun dia tidak mundur. Dia tidak menyuruh siapa pun maju. Dia hanya menatap ke arah kerumunan dan menunggu, karena beberapa pertempuran tidak diperjuangkan dengan jawaban,
mereka diperjuangkan dalam keheningan yang muncul setelah penghinaan, dan tetap memilih kasih sayang. Ketegangan di alun-alun kini bisa dirasakan. Bukan katagangan yang sekedar tinggal. Ini mengasah, saat Jacques Belrose melangkah maju dari kerumunan, suaranya sudah lebih dulu meretakkan keheningan. Tapi yang terjadi setelahnya mengubah segalanya, dia. Berusia 32 tahun, sosok yang cukup dikenal di Prancis Selatan dan bukan orang asing dalam urusan kontroversi. Dia pernah menulis opini tajam di La Provence, mencemooh gereja sebagai perusahaan multinasional terselubung, dan menyebut para pemimpin Katolik sebagai bankir suci berkerah putih. Tapi kali ini bukan tentang jurnalisme. Ini pribadi, dia tidak hanya meneriakkan kata-katanya. Dia melontarkannya seperti senjata. Kau bersembunyi di balik jubah sementara anak-anak kelaparan. Kau berlutut untuk kamera, bukan untuk kebenaran. Suaranya pecah saat mengatakannya. Tapi itu bukan karena kelemahan. Itu adalah amarah. Amarah yang dipelintir dari bertahun-tahun luka yang dipendam, dan ketika tangannya bergerak ke dalam saku jasnya, gerakannya tidak lambat. Itu mendesak, marah, putus asa, dari lipatan jaketnya, Jacques mengeluarkan sebuah batu. Kecil, bergerigi, cukup berat untuk melukai kulit, tapi cukup ringan untuk dilempar tanpa peringatan. Kerumunan menarik napas. Turis-turis di tangga Basilika mundur terhuyung. Seorang pria menjatuhkan ponselnya. Seorang anak kecil menjerit, tajam, cepat, langsung dibungkam oleh tangan ibunya di mulutnya. Batu itu berkilat sepersekian detik dalam cahaya matahari Marseille, petugas keamanan bergerak cepat seperti nyala api. Dua penjaga Swiss yang ditempatkan secara diam-diam di sisi luar langsung menerobos maju. Polisi lokal meraih pentungan di pinggang mereka. Seorang staf Vatikan berpakaian sipil mengucapkan sesuatu melalui earphone tersembunyi. Tapi dalam detik yang sempit itu, antara kemarahan dan tragedi, Jacques tidak melemparkan batu itu. Dia hanya memegangnya, mengangkat cukup tinggi agar seluruh dunia bisa melihatnya, bukan sebagai peringatan, bukan sebagai pertunjukan, tapi sebagai ancaman. Paus Leo XIV tidak berkedip. Dia melihatnya. Melihat bagaimana tangan pria itu gemetar, bukan karena ketakutan, tapi karena beratnya beban yang dia bawa selama bertahun-tahun, dan meskipun batu itu diarahkan padanya, Paus Leo melihat sesuatu di balik mata Jacques. Bukan kekerasan. Bukan kejahatan. Tapi kehilangan, mungkin kehilangan ayah dalam perang. Atau seorang saudara karena penyakit. Atau seorang ibu yang berdoa untuk kesembuhan. Dan tak pernah mendapatkannya. Yang menakutkan bagi kerumunan bukanlah batunya. Tapi tatapan seorang pria yang sudah tak peduli dengan apapun yang akan terjadi setelah ini. Seorang jurnalis berbisik, apa ini sungguhan? Seorang imam di samping pagar membuat tanda salib. Dan selama 1 detik, pada pukul 11.07 pagi, tanggal 22 Mei 2025, dunia menyaksikan seorang paus berada di tengah ancaman, dan tetap tidak mengangkat tangannya, karena Paus Leo XIV pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, sesuatu yang tak pernah terekam kamera. Tak pernah tercatat dalam rilis pers Vatikan. Dia pernah berlutut di samping seorang pria dengan bekas luka parang, dan tetap memberinya sepotong roti. Dia pernah ditodong senapan oleh para gerilyawan yang bertanya, apakah kau masih percaya pada Tuhan? Dan satu-satunya jawaban yang dia berikan adalah, ya. Bahkan sekarang. Dan kini, dia kembali berada di posisi itu, bukan di tengah hutan. Bukan dalam kepulan asap. Hanya seorang pria dengan batu, dan seorang paus yang menolak. Untuk lari, dia bersenjata, teriak seseorang, dia akan melemparnya. Tapi Paus Leo tidak mundur. Dia justru melangkah 1 langkah kecil ke depan, dan seluruh alun-alun menahan napas, karena apa yang terjadi ketika seorang pria memiliki semua alasan untuk melempar batu, dan pria yang menjadi sasarannya tidak berkedip, sebelum para pengawal bisa mencapainya. Sebelum batu itu bisa berpindah dari telapak tangan Jacques. Paus Leo XIV mengangkat tangannya, hentikan. 1 kata. Hanya itu yang diperlukan, para pengawal membeku di tengah langkah. Kau hampir bisa mendengar kerikil di bawah sepatu mereka ikut diam. Perintah itu tidak disampaikan dengan teriakan. Tidak keras, tapi berat. Berat yang tidak menggema di telinga, tapi langsung masuk ke tulang, dan kemudian dia melakukan hal yang tak terduga oleh siapapun. Paus Leo XIV melangkah maju. Sendirian, pria berjubah putih berdiri di hadapan seorang pria dengan batu. Tak ada kakek antipeluru. Tak ada mobil lapis baja. Tak ada dinding katedral di antara mereka, hanya 2 manusia. Dan ruang di antara mereka dipenuhi semua hal yang dunia takut untuk katakan secara terbuka. Tak ada amarah di mata Paus. Tak ada kepanikan.
Hanya sesuatu yang jauh lebih asing, tenang. Tenang sebenarnya, Jacques. Dia mengucapkannya lembut tapi. Nama itu terdengar seperti guntur, pria yang memegang batu, mata liar, dada naik turun karena marah, tiba-tiba berkedip, bahunya turun. Tak banyak. Hanya beberapa sentimeter. Tapi cukup, karena sesuatu di dalam dirinya mengenali suara itu. Paus Leo melangkah sekali lagi. Tidak agresif. Tidak ragu. Tegas, dia tidak melihat batu itu. Dia melihat pria di baliknya. Aku ingat kamu. Alun-alun belum pernah begitu sunyi. Bahkan tidak saat misa, kau bisa mendengar suara bendera berkibar di atas kepala. Klik samar dari lensa kamera yang berusaha tidak mengganggu. Napas seorang reporter yang gemetar di balik mikrofon, Jacques tidak berkata apa-apa, tapi genggamannya mulai mengendur. Paus Leo XIV tidak mengangkat tangannya lagi. Dia tidak memberi isyarat meminta bantuan atau perlindungan. Dia hanya menatap pria yang baru saja mencoba mempermalukannya dan berkata, bertahun-tahun lalu, di Haiti, kau menantang imanku. Dan kau membuatnya lebih kuat. Kata-kata itu melayang di antara mereka. Perlahan, hati-hati, seperti mereka sedang berjalan di atas seutas tali yang membentang di atas luka-luka lama. Saat itu bulan Juni 2018. Ketika Pastor Robert belum menjadi uskup, belum menjadi kardinal, dan tentu saja belum menjadi paus, ditugaskan untuk melayani di Port-au-Prince. Gerejanya saat itu bukan katedral megah, tapi gubuk beratap seng dengan bangku kayu dan nyamuk yang tidak pernah berhenti menggigit. Suatu malam, dalam kegiatan pelayanan remaja, seorang pemuda menerobos masuk dan berteriak bahwa Tuhan telah meninggalkan Haiti. Pemuda itu adalah Jacques. Ia menyebut gereja sebagai kebohongan. Ia berkata bahwa iman hanyalah dongeng terakhir yang dipegang orang miskin sebelum mereka mati. Ia menatap mata Pastor Robert dan berkata, kau pikir kau sedang menyelamatkan kami. Tapi kau cuma berkhotbah sementara kami tenggelam. Dan Pastor Robert masih mengingat apa yang ia jawab saat itu, mungkin begitu. Tapi aku lebih memilih tenggelam bersamamu daripada berdiri aman di tepi dan pura-pura tidak melihat. Kini, pada 22 Mei 2025, berdiri di luar Notre Dame de la Garde, pria yang sama, anak laki-laki itu, telah tumbuh. Masih marah. Masih tersesat. Dan dia berdiri berhadapan dengan paus yang tidak pernah ia duga akan mengingatnya, namun Paus Leo XIV mengingat semuanya, karena kadang-kadang, orang-orang yang paling keras meneriakimu adalah mereka yang dulu pernah mencari Tuhan di dalammu, dan tidak menemukannya, dan entah bagaimana, kata-kata paus tidak terdengar seperti kekuasaan, mereka terdengar seperti belas kasih. Kembali ke tahun 2018, September. Di jantung Port-au-Prince, panas hari itu terasa lebih berat dari biasanya, seakan langit telah direndam dalam kesedihan, rumah misi sunyi. Terlalu sunyi. Sebagian besar relawan telah pulang lebih awal setelah demonstrasi di dekat situ berubah menjadi kekerasan. Asap masih melingkar di atas toko roti 2 blok jauhnya, tempat massa membakar ban karena kekurangan makanan. Pastor Robert, bertahun-tahun sebelum dunia mengenalnya sebagai Paus Leo XIV, duduk sendirian di tepi halaman. Ia memutar butiran rosario di antara jaringnya. Kemeja putihnya menempel di punggung. Matanya lelah. Minggu itu, 2 anak meninggal karena kolera. Salah satunya dikuburkan di belakang kapel. Ia belum berkata-kata selama berjam-jam, lalu suara memecah. Keheningan, kau masih pikir doa bisa memperbaiki semua ini? Suaranya datang dari gerbang, tajam, dingin, getir, seorang pemuda, tak lebih dari 25 tahun, masuk tanpa mengetuk. Kaosnya robek, sepatunya berdebu. Rambutnya acak-acakan, matanya lebih gelap dari kemarahan. Ia berjalan langsung ke tangga Roma Misai, melihat sekeliling pada salib-salib di dinding, dan berkata lagi, kali ini lebih keras, iman itu virus. Dan kalian menyebarkannya seperti itu bisa menyelamatkan nyawa. Padahal tidak. Itu membunuh. Pastor Robert berdiri perlahan. Ia tidak membentak. Ia tidak mengusir pemuda itu. Ia hanya bertanya, siapa namamu? Pemuda itu tidak langsung menjawab. Ia menatap imam itu seperti seseorang yang menantang lawannya untuk tidak gentar. Lalu, dengan senyum pahit, dia berkata, Jacques. Tapi kau pasti sudah menilainya. Aku ini marah, atau terkutuk, ya kan? Pastor Robert menggeleng, tidak. Hanya terluka. Ucapan itu membuat Jacques terdiam sejenak. Ia menggertakkan rahang. Suaranya pecah. Bukan karena lemah. Tapi karena kenangan. Ayahku meninggal sementara gerejamu menyuruhnya untuk berdoa. Tak ada dokter. Tak ada obat. Hanya sakramen. Dan sekarang dia dikubur,
sementara kau berjalan-jalan membagikan harapan seperti perban murah. Keheningan memenuhi ruangan sekali lagi. Packet. Sakral, Pastor Robert menunduk menatap tanah untuk beberapa saat. Lalu ia berkata, aku tidak punya jawaban. Tapi aku punya tangan. Kau lapar? Jacques tidak menjawab. Tapi dia juga tidak pergi, mereka duduk. Dan malam itu, mereka makan nasi rebus bersama, dalam diam, dua pria di sisi yang berseberangan dari keyakinan. Tapi bernapas dalam udara yang sama. Di kota yang sama. Yang retak, Jacques tidak pernah mengucapkan terima kasih. Dan Pastor Robert tidak memaksanya. Tapi dia tidak pernah melupakan tatapan di mata anak itu. Tatapan penuh amarah dari seseorang yang pernah ingin percaya pada sesuatu, dan tidak mendapat apa-apa, dan sekarang, berdiri di tangga Notre Dame de la Garde pada tanggal 22 Mei 2025, berhadapan dengan pria yang menggenggam batu, Paus Leo XIV. Menyadari sesuatu yang belum pernah ia ucapkan selama 7 tahun, kau tidak marah pada ayahmu. Bukan juga padaku. Kau marah pada keheningan. Keheningan yang datang ketika tidak ada mukjizat yang muncul, dan itu adalah sesuatu yang sangat ia pahami, udara bergeser. Bukan dengan suara keras, tapi dengan sesuatu yang lebih tenang, lebih berat. Sebuah keheningan yang hanya terjadi ketika seseorang menjatuhkan senjatanya, bukan karena ia dilucuti, tapi karena hatinya tidak sanggup lagi menanggungnya. Para pengawal mulai bergerak lagi. Kali ini lebih dekat. Bahu mereka tegang, siap untuk menetralkan ancaman. Sepatu bot mereka bergema di atas batuan alun-alun saat kerumunan mulai mendekat. Beberapa penonton mengangkat ponsel mereka. Yang Lane hanya terdiam, tercengang, dan di tengah semuanya, berdiri Jacques, 22 Mei 2025. Pukul 11.09 pagi. Marseille, tangganya masih menjpol. Batu itu masih ada di dalamnya. Tapi lengannya, yang tadi terangkat tinggi dengan amarah, sekarang mulai gemetar. Suaranya telah lenyap. API dalam derenya telah padam. Hanya satu hal yang tersisa, air mata. Ia mencoba menyembunyikannya, tapi sudah terlambat. Air mata itu menetes di pipinya seperti sesuatu yang telah lama ia tahan, lalu ia bergumam, hampir tak terdengar, namun cukup keras untuk didengar oleh pria yang tak bisa ia hancurkan, kau tidak pantas disembah. Kata-kata itu tidak diteriakkan. Tidak penerakan. Mereka retak, kosong. Kata-kata yang diucapkan seorang pria ketika dia sendiri tak tahu lagi kepada siapa dia berbicara, Tuhan, atau dirinya sendiri. Paus Leo XIV tidak mengalihkan pandangan. Wajahnya tidak mengeras. Dia tidak bereaksi seperti yang orang bayangkan dari seorang pemimpin yang dihina di depan umum. Dia hanya menghela napas, pelan. Lalu berkata, aku tidak ingin disembah. Hanya kesaksian mereka. Dan juga milikmu. Bahkan jika kau tak akan pernah percaya. Itu mematahkan Jacques, itu menghancurkan sesuatu dalam dirinya yang tidak ada hubungannya dengan politik, kekuasaan, atau teologi. Itu menyentuh bagian dalam dirinya yang masih mengingat pemakaman ayahnya. Saat sang imam mengucapkan doa yang tak ia mengerti di atas peti mati yang tak ingin ia tatap, dalam bahasa yang tak ia percayai, batu itu terlepas dari tangannya. Ia tidak menggelinding dengan keras. Ia meluncur pelan. Sunyi. Seolah batu itu memang hanya menunggu momen saat ia tak lagi dibutuhkan. Lutut Jacques melemas. Ia tidak roboh seperti pria yang kalah. Ia turun perlahan, hampir seperti berdoa. Kepalanya tertunduk. Matanya tertutup rapat. Tangannya masih kotor, masih gemetar, menekan batu-batu yang telah dilalui oleh para paus dan peziarah selama berabad-abad. Pria yang datang untuk mempermalukan paus, kini berlutut di hadapannya, bukan untuk menyembah. Bukan pula untuk bertobat. Tapi dalam diameter dalam kemarahan. Dalam rasa malu. Masih berjuang untuk bernapas, Paus Leo XIV tidak membusungkan dada. Tidak membuat gerakan simbolik. Tidak mengangguk, dia hanya berdiri di sana. Diam, masih mengenakan jubah putih. Masih tenang. Masih membawa kinangan tentang gubik di hati dan anak lelaki yang dulu menyudahnya menjual harapan sebagai kabahangan, dan sekarang, anak lelaki itu telah tumbuh. Dan ia menangis di kaki Paus, namun tak ada yang bergerak. Karena saat itu, di tangga Notre Dame de la Garde, dunia tidak melihat seorang paus dan seorang pengunjuk rasa, mereka melihat sesuatu yang lain, mereka melihat seorang pria yang memaafkan. Bahkan saat batu itu masih diangkat. Dan seorang pria yang hancur, bukan karena dihukum, tapi karena dipahami, batu itu sudah di tanah. Tapi ketegangan belum pergi, dua penjaga Swiss mencapai Jacques dalam hitungan detik. Salah satunya, tinggi. Tegas, matanya terlatih menghadapi ancaman,
mencengkeram bahunya erat. Yang lain bergerak dari belakang, tangan dekat ke sabuk, siap untuk kemungkinan senjata. Jacques tidak melawan. Ia masih berlutut. Bahunya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lebih berat. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya. Dengan rasa malu, para penjaga tidak tahu itu. Yang mereka lihat hanyalah seorang pria yang mengangkat batu ke arah paus, maka mereka melakukan apa yang sudah mereka latih selama bertahun-tahun. Haruskah kami menahannya, Yang Mulia? Pertanyaan itu menggantung di udara. Kamera kembali berbunyi. Dari kejauhan, seorang penyiar Prancis membisikkan sesuatu di mikrofon. Tim keamanan berada di tepi alun-alun, menunggu perintah selanjutnya, tapi Paus Leo XIV tidak langsung menjawab dia. Hanya berdiri di sana. Diam Minatapshak. Pria yang beberapa menit lalu meneriakkan hinaan ke wajahnya. Pria yang bisa saja melempar batu itu. Pria yang tidak melakukannya, lalu dia menghela napas. Bukan napas berat. Bukan karena kesal. Tapi manusiawi, lembut, tidak, katanya, satu kata. Tenang. Tapi cukup, para penjaga saling berpandangan, bingung, biarkan dia pergi, lanjut Paus Leo XIV. Tapi jangan biarkan dia mendekat lagi. Tidak ada kemarahan dalam suaranya. Tidak. Ada hukuman dalam nadanya, dia bukan ancaman. Dia hanya seorang pria yang telah kehilangan kedamaiannya. Saat itulah, bobot momen itu benar-benar terasa. Karena tak ada yang menduganya. Bukan para penjaga. Bukan pers. Bukan Jacques. Mungkin. Bahkan bukan Paus sendiri, Jacques tidak berkata terima kasih. Dia tidak bisa bicara, salah satu penjaga membantunya berdiri. Tidak kasar. Tidak dengan paksaan. Hanya cukup untuk menopangnya, lututnya lemas. Tangannya masih gemetar. Matanya tetap menunduk, mereka mulai mengawalnya pergi. Keluar dari alun-alun, melalui koridor sempit di sisi basilika, tempat matahari tak bisa menyinari dan kamera tak bisa mengikuti. Tidak ada dakwaan. Tidak ada penangkapan yang disiarkan. Tidak ada pernyataan besar dari Vatikan. Hanya surat larangan diam-diam yang dikeluarkan beberapa jam kemudian oleh keamanan Vatikan, melarang Jacques Belrose berada dalam jarak 100 meter dari penampilan publik paus manapun. Bukan karena balas dendam, tapi demi perlindungan. Untuk mereka berdua, dan ketika Jacques menghilang di lorong pada pukul 11.14 pagi, 22 Mei 2025, Paus Leo XIV masih berdiri di sana. Bukan sebagai pemenang. Bukan dalam rasa malu. Hanya hadir. Dalam momen di mana kebanyakan pria akan menuntut keadilan, tapi dia memberikan sesuatu yang jauh lebih sulit, belas kasih.